Halo, selamat pagi, atau siang, atau sore, atau bahkan pun malam. Mungkin beberapa dari kalian siswa kelas 10 SMA GKSD 2 mengakses materi ini, video ini pada hari-hari yang tadi atau pada jam-jam yang tadi, pagi, siang, sore, ataupun malam. Ya, pada kali ini kita akan masuk dalam materi konsep dengan metode yang baru melalui video dan metode slideshow ya. Jadi materi ini bisa kalian pelajari, mencatat, dan tugas. Akan ada nanti soal yang akan Pak cantumkan pada halaman website yang akan Pak share di grup untuk kelas 10 semua ya. Namun sebelumnya Pak menyapa kalian, ini Pak sekarang berada di lingkungan sekolah di lab komputer ya, untuk membuat materi pembelajarannya kita ya. Dan yang pasti kalian semua rindu untuk datang berkumpul bersama-sama ataupun belajar di lingkungan sekolah ya. Ya, kita maklumi saja dengan kondisi sekarang ini, dengan keadaan kita yang sekarang ini. Bukan hanya kita tapi seluruh dunia mengalaminya. Baik, kita masuk pada materi yaitu media e-learning ya. Bimbingan teknologi informasi dan komunikasi khususnya pada kelas 10 MIPA 1, 2, IPS 1, IPS 2, kelas 10 SMA GKS 2 Tentena. Adapun materi yang akan kita bahas pada saat ini adalah bisa dilihat pada slideshow ya. Ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas dalam video presentasi ini. Yang pertama ialah video tentang sistem operasi ya. Kemudian perangkat lunak, dan yang ketiga ialah satuan dalam unit sistem komputer. Adapun metode belajar yang akan kita terapkan di sini yang Pak terapkan, siswa mendengar ya, melihat, mencatat penjelasan guru dalam bentuk presentasi yang sedang berlangsung ini dengan mode slideshow ya. Yang kedua, bertanya pada guru melalui media chat atau media grup kita yang ada ya, tik. Yang ketiga, tugas dalam bentuk catatan, dan tugas tersebut nanti difoto ya, dicatat, difoto, kemudian nanti diupload apa yang kalian foto itu pada media yang ada di web learning. Tik. Nanti linknya akan pas share di grup ya, dengan mengisi nama, kelas pada form nanti ya. Nanti akan ada fasilitas upload untuk foto dari tugas yang akan kalian ambil tersebut. Oke, kita masuk pada materi yang pertama, sistem operasi ya. Sebagian dari kamu pasti sudah tahu tentang apa itu yang dimaksud dengan sistem operasi, sistem komputer ya. Mungkin hari-hari pakai, bukan hanya di komputer pakai sistem operasi, tetapi dalam sistem handphone kalian juga atau smartphone menggunakan sistem operasi. Yang bagaimana yang disebut dengan sistem operasi itu? Adapun bagian-bagian macam-macam dalam sistem operasi bisa kalian pada contoh pada gambar ini ya. Pertama ada Windows ya, ada Linux, ada Mac OS, Symbian ya, Windows Phone ya, BlackBerry, iOS, bahkan dengan sekarang yang namanya Android ya, Android. Ini sistem yang paling banyak sekarang dipakai. Tetapi ada sebuah sistem operasi yang hampir seluruh dunia memang pakai itu. Ialah yang kita masuk sekarang ini belajar ialah sistem operasi namanya Windows ya. Ini yang paling banyak. Muncul pertanyaan, kenapa? Ya. Kenapa harus Windows ya? Apa itu sistem operasi? Ya. Sistem operasi adalah perangkat lunak komputer ya,
atau software yang bertugas melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, ya, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program pengolah data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia, ya. Jadi fungsi sistem operasi di sini ialah dia sebagai program atau perangkat lunak yang dipasang atau diinstal dalam perangkat keras hardware untuk menjalankan hardware tersebut sehingga hardware bisa bergerak atau berjalan karena sudah terinstal program yang namanya sistem operasi. Contohnya ialah yang kita pakai Windows, ya. Kemudian dalam sistem operasi tadi, setelah sistem operasi terinstal, program-program, ya, program-program juga bisa dipasang atau diinstal. Word, Excel, PowerPoint, ya, Photoshop, ya, program game, ya, menaruh film, video dan lain sebagainya. Semuanya itu terinstal atau terpasang dalam sebuah sistem operasi. Contohnya yang kita bahas ini ialah Windows. Biasanya kalau kalian buka laptop atau komputer, dia loading dulu, welcome dan seterusnya, muncul tampilan start dan sebagainya. Itulah sebuah sistem operasi, ya, untuk menjalankan perangkat keras dan tempat melekatnya terinstalnya program-program tambahan yang lain, ya. Para rasa ini cukup jelas toh, ya. Itu yang dimaksud dengan sistem operasi. Oke, kita lanjut. Kenapa Windows? Seperti pertanyaan tadi, ya. Kenapa harus Windows, ya? Windows ini sudah banyak dipakai hampir seluruh dunia, ya. Dalam dunia pendidikan juga dia paling banyak dipakai Windows ini, ya. Kita tidak mempelajari sistem operasi yang lain karena pada umumnya kita tidak pakai itu, ya. Karena kita sering pakai dengan Windows untuk sistem operasi yang berada pada umumnya di laptop ataupun sistem komputer, ya. Kenapa Windows? Ya. Sistem operasi, ya. Windows sudah menjadi bagian dari masyarakat dunia, ya. Secara khusus di dunia pendidikan. Begitu juga di Indonesia, hampir semua sistem komputer di lingkungan sekolah menggunakan sistem operasi yang namanya Windows, ya. Yang namanya Windows, ya. Dari mana asalnya Windows itu, ya? Bisa lihat pada contoh gambar ini. Inilah yang membuat sebuah program tersebut, Windows, ya, di bawah perusahaan yang namanya Microsoft. Jadi perusahaan yang dia buat ialah bernama Microsoft. Namanya ialah Bill Gates. Pasti semuanya sudah pernah dengarin nama ini, ya. Seorang toko komputer dalam bidang software, ya. Banyak produk yang dia sudah hasilkan sehingga ia menjadi salah satu orang terkaya di dunia, ya. Bapak Bill Gates. Masih ada sampai sekarang dia, ya. Microsoft contohnya yang kalian sering pakai produknya itu ialah Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, PowerPoint, ya. Dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi lain yang dikembangkan pada perusahaan Microsoft ini. Nanti untuk biografi dari beliau ini bisa kalian cari di Google bagaimana kinerjanya selama ini dari awal sampai dengan sekarang, ya. Rasa cukup jelas ini. Oke. Kita pindah pada materi berikut. Jadi itu ialah Windows tadi, ya. Sebuah perangkat yang berfungsi untuk menggerakkan hardware sebagai tempat melekatnya perangkat-perangkat atau software-software yang lain. Jadi harus ada sistem operasi dulu, baru bisa dimasukkan program-program yang lain. Sehingga laptop atau CPU atau komputer itu bisa aktif bergerak. Cukup jelas ini, ya. Oke. Untuk sistem operasi. Singkat, nanti materi ini bisa diulang, ya. Kita pindah pada pokok poin yang kedua. Tentang perangkat lunak. Ya. Perangkat lunak.
Apa itu perangkat lunak? Semuanya pasti tahu ya. Kita sudah bahas di semester awal lalu. Biasa disebut dengan software ya. Tapi kita buat klarifikasinya ini tentunya tentang aplikasi perkantoran dan bisnis. Jadi program itu bisa dipakai juga untuk berbisnis dan juga dalam perkantoran ataupun pekerjaan-pekerjaan lain di sekolah dan hal-hal lain. Banyak software yang digunakan. Begitu juga dengan software-software yang berada dalam smartphone-nya kalian ya, HP-nya kalian. Banyak yang gratis yang bisa kalian ambil melalui media internet ya, untuk sebagai hiburan, informasi, pembelajaran dan hal-hal lain ya, software. Bahkan kalian sendiri mungkin nanti suatu saat bisa menciptakan sebuah program ya dalam bidang pendidikan atau bidang-bidang yang lainnya, bisa bermanfaat ya. Perangkat lunak ya. Perangkat lunak aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna ya. Biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer. Jadi ada aplikasi grafis, ada aplikasi desain, ada aplikasi editing, ada aplikasi multimedia dan lain-lain sebagainya. Tergantung kita mau di bidang apa ya untuk menguasai sebuah sistem operasi dan perangkat lunak tersebut. Itu bisa menjadi sebuah bisnis, bisa menjadi sebuah penghasilan ya, menguasai sebuah sistem operasi dan perangkat-perangkat lunak untuk keperluan kamu ya. Kemudian jenis-jenis perangkat lunak ya. Di sini kita bahas perangkat lunak yang dilindungi hak ciptanya ya. Yang dilindungi hak ciptanya. Ini saja yang kita bahas ya, tipe-tipenya dan kriteria-kriterianya. Adapun program-program yang bersifat free atau open source itu banyak beredar dan pasti sudah sering kalian gunakan, baik di HP ataupun di laptopnya kalian ataupun di komputer. Kalau di smartphone-nya kalian, software itu biasanya kalian dapat dari Google Play ya, Google Play. Ada yang berbayar ataupun yang tidak berbayar, baik game, baik aplikasi editing, aplikasi-aplikasi yang lain. Ada 5 poin di sini yang kita bahas perangkat lunak yang dilindungi hak ciptanya. Yang pertama ialah yang bersifat komersial. Program yang bersifat komersial merupakan aplikasi yang tidak gratis sehingga harus membeli terlebih dahulu untuk menggunakannya. Jadi komersial ya, dijual dulu dia ya. Kemudian ada yang namanya shareware, merupakan aplikasi bersifat komersial, hanya saja pengguna diberi fasilitas untuk mencobanya secara gratis dalam jangka waktu tertentu sebelum kita membeli. Nah itu dia maksudnya dalam kategori shareware ya. Ada juga yang namanya yang ketiga freeware. Kalau kata free paling kalian sudah tahu. Free itu artinya bebas ya. Merupakan aplikasi non komersial dan gratis sehingga pengguna dapat menggunakannya secara bebas tanpa perlu membeli. Nah, ini yang paling banyak kalian pakai. Dan kita juga sebagai pendidik juga banyak menggunakan ini ya. Baik di perangkat laptop maupun perangkat smartphone. Banyak disediakan di website untuk kita kurang cari saja download aplikasi ini bersifat gratis ya. Sama dengan aplikasi yang Pak pakai sekarang ini bersifat freeware ya untuk media pembelajaran ya. Yang keempat ialah rentalware. Kalau mendengar kata rental pasti kalian sudah tahu ya. Merupakan aplikasi komersial yang dijual dengan cara dipinjamkan dalam waktu jangka tertentu. Contohnya maksudnya pas sediakan program, contohnya program-program editing ataupun program-program apapun kalian tidak punya ya, pas sediakan persewakan program tersebut untuk kalian pakai dalam jangka waktu tertentu. Kalian harus mengembalikan, jadi semacam contohnya perpustakaan program ya, itu contohnya rentalware.
Yang kelima ialah trialware, merupakan aplikasi gratis tapi bersifat uji coba dengan fitur-fitur terbatas, tentunya berdasarkan jangka waktu tertentu. Dia menggunakan fitur bahasanya trial, jadi tidak, istilahnya tidak full versi, ya, tidak full versi. Dia ada masa-masa dia akan berakhir. Bagaimana untuk dia mendapatkan full versi? Ya, kita harus menghubungi developer atau pembuat dari program tersebut untuk mendapatkan serial numbernya atau cracknya ataupun aktivasi-aktivasi yang lain. Yaitu kelima jenis perangkat lunak yang dilindungi hak cipta. Mungkin masih ada lagi perangkat lunak yang tidak termuat dalam materi ini, bisa menjadi bahan-bahan kalian untuk sebagai pengetahuan tambahan, ya, tentang bagaimana sebuah aplikasi yang bersifat freeware dilindungi hak cipta ataupun yang bersifat open source atau bebas diakses. Ya, Pak rasa cukup jelas ini materi ini, ya. Didengar baik-baik, dibaca, nanti dicatat apa yang perlu dan penting. Oke. Kita pindah di slide berikut. Materi yang berikut berisi tentang satuan dalam komputer. Ya, kalau memang mengatakan satuan, bukan jumlah, ya, bukan 1 unit, 2 unit, 3 unit, 4 unit, 5 unit, dan sebagainya, ya. Bukan itu maksudnya, ya. Tetapi bagaimana kecepatan, bagaimana kapasitas, bagaimana kualitas. Itu yang dimaksud satuan dalam sistem komputer, ya. Lanjut. Biasanya ada pertanyaan, ya. Ini biasa pertanyaan yang muncul ini, ya. Pertanyaan yang muncul biasa sering ditanyakan dalam menilai PC, laptop atau komputer kalian. Pertama, berapa sih kecepatan prosesor Anda, baik di handphone maupun di laptop atau CPU, ya. Yang ketiga, berapa piksel kamera digital Anda, ya. Mungkin kita tahu menjawab 2 megapiksel, 3 megapiksel, tapi kita tahu yang bagaimana disebut dengan piksel ataupun megapiksel ini, ya. Yang keempat, ya, berapa sih kapasitas memori komputer Anda, ya. Bukan memori yang bagaimana, ya, kita akan bahas ini memori 2 kategori di sebentar, ya. Kemudian berapa sih kapasitas harddisk Anda, ya. Ada harddisk, ada memori. Kedua-duanya itu media penyimpanan, ya. Memori dan harddisk, dua-duanya itu media penyimpanan tetapi berbeda fungsi. Kita bahas, ya. Ini satuan kapasitas dalam sistem komputer, ukuran-ukuran, ya. Ada yang namanya byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, dan seterusnya, nanti akan sesuai dengan perkembangan zaman, ya. Itu dia. Yang pertama ialah tentang byte, ya. Pasti kalian tahu itu byte itu sekian, ya. Kemudian kilobyte, ada yang disebut dengan megabyte, gigabyte, dan seterusnya, menyatakan sebuah ukuran, ya. Ukuran kapasitas ataupun ukuran besaran. Contohnya, lagu ini, MP3 ini, satu buah lagu ukurannya 5 mega, ya, itu maksudnya, ya. File ini besarnya 10 giga, ya. Program ini besarnya 20 giga. Sistem operasi ini kalau diinstal dia akan memakan kapasitas sebanyak 100 giga, itu contohnya. Dia memakan kapasitas, menandakan sebuah ukuran besar. Jadi dari byte, kilobyte, megabyte, gigabyte sampai dengan terabyte. 1 terabyte sama dengan 1000, ya, ataupun kita biasakan bahasakan menjadi 1000 gigabyte. Itu maksudnya. Pasti akan terus berkembang seterusnya nanti. Habis terabyte, apalagi yang kembangnya, ada hexabyte dan nanobyte dan seterusnya, sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kapasitas itu akan terus berkembang karena ukuran program juga akan semakin berkembang
dengan model 3 dimensi ataupun berapa dimensi ke depan. Kita tunggu saja perkembangan berikutnya. Itu jenis ukurannya, kapasitas dalam komputer ataupun kecepatan komputer kalian, ya. Berapa gigahertz, ya, berapa megahertz prosesor, ya, itu. Gigahertz otomatis lebih besar daripada megahertz, ya. Bisa dilihat pada properti komputer ataupun laptop kalian. Kemudian ini ukuran kualitas, ya. Pixel, ya. Apa itu pixel, ya? Apa itu pixel? Pixel merupakan kependekan dari picture element, ya. Picture element. Satuan ini banyak digunakan pada monitor baik LCD maupun CRT. Gambar-gambar yang Anda lihat di monitor kenyataannya terbuat dari ribuan, ya. Ribuan, bahkan jutaan titik-titik kecil yang berwarna. Itulah yang disebut dengan pixel. Contohnya kalau kalian matikan HP-nya kalian dalam keadaan mati, ataupun bisa dilihat, kalian tekan sedikit itu LCD-nya kalian, akan ada warna-warna di pinggir jarinya kalian yang kalian lihat. Ya, warna-warna. Itulah yang dinamakan dengan pixel. Ya, satu pixel terdiri dari ribuan pixel atau titik-titik warna. Titik-titik inilah yang nanti akan menghasilkan apa dia? Akan menghasilkan gambar yang ditampilkan pada layar, ya, pada LCD, ya. Ada dua, ada monitor tadi LCD dan ada CRT. Yang paling banyak sekarang dipakai ya yang LCD, ya. CRT ini, ya, untuk CRT merupakan monitor tabung, itu dulu ya, monitor yang masih pakai tabung besar dia. LCD ini yang sekarang dipakai. Itu ukuran pixel. Kemudian ada yang namanya ukuran megapixel, ya. Megapixel. Istilah megapixel sering dipakai dalam kamera digital. 1 megapiksel sama dengan 1 juta piksel. Bayangkan. 1 megapiksel sama dengan 1 juta piksel. Berisi 1 juta titik-titik warna, menunjukkan kemampuan kamera dalam menangkap detail objek yang difoto, ya. Jadi makin tinggi megapiksel, makin banyak resolusi titik yang dia tangkap, sehingga gambar itu makin menjadi terang, menjadi akurat, ya. Asumsinya sebuah kamera dapat dengan kemampuan 2 megapiksel akan menangkap gambar yang lebih detail ketimbang kamera dengan 1 megapiksel. Tetapi resolusi sebenarnya hanya salah satu faktor yang mempengaruhi kamera digital. Kualitas yang sebenarnya juga sangat sering adalah kemampuan lensa itu sendiri. Jadi lensa itu berapa megapiksel dia akan mampu menangkap, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan pixel maupun megapiksel, yaitu titik-titik warna untuk menampilkan gambar di monitor maupun di LCD-nya kalian, baik di laptop, komputer maupun di handphonenya kalian. Jadi terdiri dari ribuan warna. Makin banyak megapiksel, makin terang kualitas gambarnya, ya. Contohnya kalian foto sebuah objek yang sama dengan dua kamera yang berbeda, yang 1 megapiksel, yang satu 10 megapiksel. Objeknya akan sama kalian lihat, tetapi kualitasnya berbeda. Ada yang jernih, ada yang biasa-biasa saja, ya. Tergantung cara kita memilih jenis kamera, baik di HP maupun di kamera-kamera yang lain. Itu ukuran yang menandakan suatu kualitas, ialah piksel ataupun megapiksel, ya. Para saya bisa dipahami ini. Dan banyak satuan-satuan yang lain dalam sistem komputer yang belum masuk dalam materi ini. Panjang kalau Pak mau jelaskan ini, ya. Jadi tugasnya kalian nanti bisa dicari lewat internet satuan-satuan lainnya, kecepatan prosesor ataupun kecepatan printer dan lain sebagainya. Kita tidak bahas di sini, ya. Jadi cukup itu materi yang akan kita bahas, ya. Nanti akun yang selanjutnya kita
Sekian ya, dan terima kasih. Materi singkat ini Pak berikan dengan 3 kriteria tadi poinnya. Yang pertama ialah tadi sistem operasi, kemudian perangkat lunak, kemudian satuan-satuan dalam unit komputer ya. Jadi untuk tugasnya siswa masing-masing nanti akan ada link website e-learning TIK yang akan Pak share di grup. Nanti lihat mana yang menjadi bahan materi ya. Kemudian tugasnya kalian juga nanti akan ada juga Pak cantumkan itu ketentuannya. Tugasnya itu difoto, ditulis, kemudian difoto, baru kalian masuk dalam sebuah form nanti akan Pak arahkan, ketik nama, kelas, dan upload foto-foto dan tugas yang sudah kalian kerjakan ya. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya Pak mohon maaf. Kita pahami saja dengan kondisi kita sekarang ini. Pertanyaan selanjutnya bisa disampaikan lewat media chatting ya. Nanti kita bahas diskusi online bersama-sama. Terima kasih. Tuhan memberkati.